Oke, balik lagi di Talk with Me, Talking with It's Me. Wah, ikutan Bung. Wah. Nah, Oke, ini Raisa adalah episode kedua kita pemirsa. Dan tentunya bersama saya, Syafira, dan juga bersama Raisa, halo semuanya. dan lagi-lagi kita nggak sendiri, tapi kita ditemani dengan Bung Opan Lamara. Bung Opan, gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah selalu semangat. Semakin tua semakin ganteng ya, udah lihat ya. Semakin gagah berarti. Asik. Oke, Bung. Jadi nih, GR nih gue. ini kan kita pakai baju bola nih. Iya, Kan? pastinya kita bawain bola ya. Iya. Kalau betul. enggak mungkin lu ngundang gue kesini. Nggak mungkin. Apalagi ya kan yang akan kita bahas di sini kalau bukan bola. Karena kalau pribadi di belakang kamera ya. Iya. Bung, kenapa Ya. baju warna hitam? Satu, gue tuh paling favorit cuma 2 warna untuk baju. Apa tuh? Hitam sama putih. Hitam dan putih. Iya, jadi 95% baju gue hitam sama putih. Oke. Kalau klub bola suka yang warna yang mana nih? Yang suka pakai baju putih, Yang pakai baju Real putih. Madrid. Oh, Real Madrid. bajunya. Walaupun tadi subuh kalah ya. Oh. Kalau dari pemain yang dari luar mungkin Bung terus balik lagi ke Indonesia, apakah itu akan mengancam posisi para pemain lokal di sini atau mungkin meningkatkan kualitas dari kompetisinya itu sendiri? Begini, pemain-pemain yang memperkuat timnas Indonesia itu sudah masuk kategori pemain sepak bola profesional. Oke. Artinya secara performa, secara individu, mereka sudah senantiasa menjadi sorotan, menjadi target, menjadi incaran oleh klub-klub yang memang membutuhkan pemain dengan kualitas seperti mereka. Nah, begitu juga pemain lokal di Indonesia yang sudah bermain di level Liga Super atau Liga 2, itu adalah pemain profesional yang walaupun selama ini kiprahnya bermain di Indonesia, tapi dari sisi individu sebagai seorang pemain, mereka sudah sangat profesional. Betul. Keberadaan pemain-pemain diaspora yang kembali ke kampung kita, kembali ke Indonesia ini, seharusnya tidak menjadi ancaman bagi mereka. Harusnya menjadi kompatriot yang sehat untuk meningkatkan performa pemain-pemain lokal. Bukan menjadi ancaman. Toh, sejak 25 tahun yang lalu, pemain-pemain asing yang sudah memperkuat klub-klub ternama di Indonesia sudah sangat ramai kan. Ya, kalau ingat ada Loco Gonzales, kemudian ada Giamba dan dari Afrika dan sebagainya. Toh mereka tidak dianggap sebagai ancaman, padahal regulasi dari PSSI semakin ke sini semakin memberikan kesempatan kepada pemain asing untuk berkiprah di Liga Indonesia. Jadi harusnya menjadi cambuk, menjadi kompatriot yang sehat untuk meningkatkan performa mereka. Itu sekali lagi kalau pola pikir mereka profesional sebagai pemain. Jadi sekali lagi, apakah pemain diaspora yang kembali ke Indonesia itu menjadi ancaman atau tidak, ya itu sangat kembali ke bagaimana individu pemain masing-masing menyikapinya. Harusnya jadi motivasi. Kalau kita selalu berpikiran positif, ada orang hebat yang datang, ya kita ngekor, kita ikutin, kemudian kita berkompetisi. Tapi kalau kita berpikiran picik, ada yang lebih hebat, lebih ganteng, lebih cantik datang, aduh, kita jadi minder, ya kan? Kapan majunya kalau kita kayak begitu? Tapi menurut Bung sendiri ada nggak dari pemain timnas lokal yang merasa terancam? Kan mungkin kelihatan kan kalau dari para pengamat karakter-karakter tiap pemain gitu. Kalau kita berbicara tentang deretan pemain nasional yang sudah ada saat ini, terutama sejak eranya Sinteyong, harus kita akui bahwa kekuatan mental mereka terbentuk semakin kokoh, semakin kuat. Saya yakin bahwa di antara deretan pemain, kalau yang kamu maksud itu adalah pemain nasional ya, yang sudah level pemain nasional, saya yakin tidak ada yang menganggap kehadiran pemain diaspora di Indonesia sebagai sebuah ancaman. Nggak ada. Tapi sebagai kompatriot, ya. Ya. Mana sebagai bantuan, maksudnya sebagai Ya, harusnya untuk menjadi menuju dorongan. timnas yang lebih baik. Betul, harusnya menjadi dorongan moral buat semuanya dan tidak hanya kepada pemain-pemain nasional yang asli lokal itu sebenarnya, tapi juga kepada semua pemain yang sudah berlaga, sudah menghiasi sepak bola Indonesia, baik itu di Liga Super maupun level Liga 2, harusnya memiliki mental berpikir yang sama. Bahwa kehadiran ini harusnya menjadi apa ya? Menjadi barometer kualitas penampilan mereka. Misalnya saya bermain di Bandung, kan di situ ada contoh, ada Tom Hai, ada Sneijder, ya kan. Kemudian kalau saya bermain di Dewa United kan ada Rafael Struijk di situ. Kemudian ada beberapa pemain diaspora lainnya, termasuk Jens Raven yang masih sangat muda itu. Ya
Kemudian di Jakarta, di Persija Jakarta kan ada Jordi Amat misalnya. Nah, harusnya pemain-pemain itu menjadi acuan, gunakan setiap kesempatan untuk berkomunikasi dengan baik dengan mereka, bagaimana pengalaman mereka di Eropa, bagaimana bisa bermain dengan disiplin lebih bagus, dengan culture yang lebih bagus, bahkan bagaimana mereka bisa kepanggil untuk memperkuat timnas. Harus semua itu menjadi positif auranya buat pemain-pemain kita di Indonesia. Jadi semoga sebanyak apapun yang mungkin pemain dari luar, Ya, ketika datang ke kita itu justru menjadi lebih baik ya. sepakat. Harusnya begitu. Oke, sebelum kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya Raisa, mungkin kita ada yang mau lewat dulu nih. Apa itu? Ini dia yang lewat. Oke, tetap di mana Raisa? Di Talk With Me. Talking with It's Me. Setelah tadi ada yang lewat, sekarang saatnya kita masuk lagi. Nah, sekarang kita mau ngomongin tentang yang sedang menaik nih. Yap. Lagi naik daun ya. Lagi naik daun. Mainnya lagi bagus kan ya. Betul. Tentang Persib dan Dewa United, ya. Kan Persib sama Dewa United habis di Liga Champion ya, Liga Champion 2 dan Dewa United di Challenge League. Ya, sekarang kan lagi performanya lagi bagus banget nih, lagi naik daun. Apa sih yang bikin mereka paling menonjol? Yang pertama, keberadaan kalau kita berbicara dari sisi Persib Bandung, ya mereka telah membuktikan diri di kompetisi atau di Liga Indonesia sejak 3 musim yang lalu ya. Sejak 3 musim yang lalu mereka tampil semakin konsisten, kemudian meraih gelar demi gelar, kemudian bermain lebih percaya diri, kemudian juga didukung oleh keberadaan materi pemain yang memang kalau kita kompetisikan mereka di level Asia Tenggara sih, harusnya Persib Bandung punya modal lebih untuk itu. Apalagi sejak kehadiran Tom Hai misalnya. Tom Hai tidak bisa diabaikan keberadaannya. Dia sangat dominan di Persib Bandung. Bagaimana dia bisa mengcover lapangan tengah dari Persib Bandung, kemudian juga transisinya yang sangat bagus. Bahkan dalam pemberitaan oleh beberapa sosmed, media-media, bukan media mainstream ya, media sosmed dari Eropa, mereka kerap mengatakan sayang banget nih Tom Hai bermain di Indonesia. Harusnya levelnya Tom Hai mah udah ada di level-level kasta kedua di Eropa gitu kan. Karena dominasinya di Persib Bandung. Jadi sekali lagi kalau Persib Bandung sudah semakin didukung oleh ambience ya, lingkungan yang sudah saling melengkapi. Materi pemain yang mumpuni, kemudian jangan lupa dukungan supporter yang luar biasa, kemudian manajemen yang semakin rapi, semakin profesional, dan juga komitmen dari segenap mereka semua yang terlibat, termasuk Viking, termasuk supporter, untuk memberikan yang terbaik bagi Persib Bandung. Tidak salah makanya pertanyaan kamu tadi, kira-kira kenapa kok bisa sampai moncer kayak begitu? Makanya nggak salah, Persib Bandung bisa tampil sangat konsisten di AFC Champions League tuh ya kan gitu. Dewa United juga kurang lebih sama. Dewa United sebetulnya praktis adalah tim baru yang berkiprah di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Baru sekitar 3 atau 4 musim belakangan ini. Sebelumnya kan mereka di Kalimantan Tengah, mereka berada di level kedua ya, Liga 2 Indonesia. Kemudian komitmen mereka pindah ke Tangerang, berdomisili di stadion di Tangerang adalah kurang lebih mereka ingin mengikuti jejak Bali United ya. Sebagai klub yang masuk ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia dengan pendanaan yang juga di atas rata-rata lah ya. Pendanaan yang cukup, mereka merekrut beberapa pemain bintang Indonesia untuk bergabung. Kemudian mereka bahkan setelah 2 musim berada di pentas tertinggi sepak bola kita, mereka langsung menargetkan untuk bisa berkiprah di sepak bola Asia. Ini luar biasa. Artinya baik itu Persib Bandung maupun Dewa United, mereka telah memiliki roadmap ya, yang jelas, yang clear, bahwa target mereka sebetulnya bukan hanya Indonesia, tapi juga Asia. Dan itu bagus buat culture sepak bola Indonesia. Tapi yang
membuat Persib dan juga Dewa United ini cepat naik mungkin di masa sekarang, Bung? Apa, Bung? Apakah karena pelatihnya kah, pemainnya kah, atau mungkin dari dananya yang kuat? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa atmosfer atau ambience atau culture yang mereka sudah ciptakan itu memang arahnya untuk bisa berkiprah di pentas yang lebih tinggi di Asia, bukan hanya di Indonesia. Satu, klub tidak akan bisa ngapa-ngapain tanpa pendanaan atau di backup oleh kepemilikan dengan dana yang kuat. Itu yang pertama, itu yang pasti. Yang kedua, walaupun Anda punya dana yang cukup untuk melakukan itu semua, kalau tokoh yang berada di balik manajemen klub itu tidak terlalu memahami tentang sepak bola, gitu. Nah, yang ketiga, ada keinginan kuat untuk bisa menampilkan atau mengangkat performa tim secara lebih konsisten, ya syarat utamanya menghadirkan pemain-pemain yang berkualitas di atas rata-rata sesuai dengan komposisi atau formasi yang diinginkan oleh pelatih. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah keberadaan pemain ke-12 dalam setiap tim sepak bola. Siapa itu? Adalah dukungan dari supporter. Nah, dukungan supporter tidak hanya tentang kehadiran mereka di stadion, tapi juga dukungan finansial. Oh, berpengaruh juga Iya dong. finansial. Bagaimana supporter diharapkan bisa membeli tiket setiap hadir di stadion, tidak melalui calo dan sebagainya. Kemudian jika memungkinkan, supporter juga sudah mulai harus diajarkan sebuah culture tentang tiket terusan misalnya. Karena kalau misalnya lu misalnya klub kebanggaan atau apa favorit lu di Indonesia siapa? Persib, karena Bandung. Pantesan kita bahas Persib Bandung hari ini. Oke, sebutlah misalnya lu sebagai fansnya Persib Bandung. Bentuk kontribusi lu sebagai supporter yang paling bagus adalah membeli tiket terusan untuk satu musim. Artinya kalau lu beli tiket terusan satu musim, misalnya contoh, nilainya 2,5 juta, ya, maka lu bayar di depan, artinya apa? Klub langsung memiliki 2,5 juta di awal. Daripada lu beli tiket setiap nonton, setiap pertandingan, mungkin cuma 100.000. Satu pertandingan 100.000, satu pertandingan 100.000, mending langsung satu musim. Nah, itu kontribusi real. Dan itulah culture yang sudah dilakoni oleh klub-klub ternama di Eropa, sehingga kontribusi fundraising mereka dari sisi supporter itu kalau tidak salah sekitar 20%. Luar biasa kan? Betul. Dukungan finansial dari supporter di Indonesia terhadap keberadaan sebuah klub di Indonesia itu masih sangat minimal. Hanya sekitar masih sekitar 2 sampai 7,5%. Sangat sedikit dari kebutuhan tim. Karena culture yang ada selama puluhan tahun dalam memberikan dukungan ke Indonesia itu lebih kepada klub-klub di Indonesia itu lebih kecenderungannya kepada dukungan emosional. Dibandingkan dengan finansial. Bukan lebih kepada dukungan moral. Emosional, bukan dukungan faktual, bukan finansial. Dulu zaman saya kecil, kalau saya nonton sepak bola misalnya di Makassar, PSM Makassar, di Stadion Matuangin, itu mungkin lebih dari separuh penonton yang panjat dinding stadion. Nggak bayar. Nggak bayar. Manajemen lebih memilih, mungkin karena ada masalah finansial kah, atau untuk membangun nama kah, memilih pelatih atau sosok manajemen yang dari sisi politik atau dari sisi lain gitu. Bukan karena mengerti dalam... Ya, kalau hingga sekitar, ini sekarang 2025, sampai sekitar 5-10 tahun yang lalu, salah satu alasan utama setiap klub di Indonesia merekrut manajer dari sisi politisi adalah karena ada kebutuhan dari APBD, ya. Pembiayaan klub itu lebih banyak ditopang oleh APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Tapi sejak tahun 2005 atau sekitar bukan 10 tahun yang lalu, berarti 20 tahun, 25 tahun yang lalu, sejak tahun 2005, 2006, 2007 pada saat uang negara tidak boleh lagi digunakan untuk membiayai klub, maka sejak saat itu klub melakukan perubahan yang signifikan. Satu, syarat dari PT Liga pada saat itu atau Badan Liga pada saat itu adalah klub peserta, terutama untuk kasta tertinggi sepak bola Indonesia adalah berbentuk PT atau swasta. Yang kedua, APBD nggak ada lagi. Jadi menuntut klub untuk bisa mencari sumber dana dengan cara yang lebih profesional dari sponsor tentunya, dari penonton, melalui tiket masuk tentunya. Nah, itu mulai bertransformasi hingga hari ini beberapa klub menyikapinya dengan baik, dengan sangat profesional, tapi tidak sedikit juga klub yang sampai hari ini masih menyikapinya dengan cara yang salah gitu loh. Jadi ada
klub, tidak sedikit klub yang tetap memelas ke pemerintah daerah, tetap mengharapkan suntikan dana dari pemerintah daerah. Tapi juga ada beberapa klub yang sudah bertransformasi lebih profesional. Persib Bandung, Bali United, Arema, Dewa, Persija Jakarta, itu bertransformasi secara lebih positif. PSM Makassar dan sebagainya. Bung, kalau di Asia mungkin banyak yang bilang katanya kalau klub-klub di Indonesia itu kiprahnya sedikit terhambat karena memang intensitas untuk mereka bertanding atau juga mungkin untuk kedalaman skuadnya itu agak terhambat. Apakah Persib dan juga Dewa United ini bisa mematahkan stigma itu? Ya, begini, sepak bola sama seperti olahraga lainnya adalah tentang prestasi. Jika prestasi itu lahir, maka segala stigma negatif itu akan terpatahkan dengan sendirinya, akan gugur dengan sendirinya. Tapi apapun yang kita lakukan terhadap klub, terhadap tim, terutama di sepak bola, kalau prestasi tidak juga hadir, maka semua stigma-stigma itu akan tetap bermunculan satu demi satu. Oleh karena itu, prestasi yang telah diraih oleh Persib Bandung terutama, otomatis akan mematahkan, menggugurkan stigma-stigma negatif itu satu demi satu. Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimana Persib Bandung misalnya berkiprah di sepak bola nasional, saya sepakat bahwa seharusnya tim-tim yang sejarahnya sudah sangat panjang di Indonesia, kebesaran namanya sudah sangat besar di Indonesia, prestasinya juga sudah sangat kaya dengan prestasi dengan sepak bola lokal di Indonesia, maka tim-tim seperti Persija Jakarta, PSM Makassar, Bali United, Persib Bandung, Arema Malang, itu harusnya berkiprah. Target mereka bukan Indonesia lagi, harusnya lebih ke Asia. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, mungkin inilah yang menjadi alasan kenapa Persib Bandung agak berbicara lebih baik nih di pentas Asia sekarang ini. Sebetulnya kalau kita berbicara tentang klub Indonesia dan kiprah di sepak bola Asia, jauh sebelumnya, 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, Pelita Jaya, PSM Makassar, Persipura, itu Arema, Malang itu berbicara sudah di pentas Asia sebenarnya. Mereka bahkan kita masih menjadi tim-tim kita masih menjadi langganan untuk langsung lolos ke Piala Champions Asia. Tidak seperti sekarang ini atau 10 tahun belakangan ini. Kita sangat sulit untuk bisa berada di level tertinggi Champions Asia karena kita harus melalui proses AFC Challenge dulu, AFC League 2 dan sebagainya. Artinya apa? Memang pamor sepak bola kita di level Asia itu dipandang semakin meningkat atau menurun? Semakin menurun di 10-20 tahun belakangan ini jika dibanding dulu ya. Karena dulu juara Liga Indonesia itu otomatis langsung bisa tembus ke Champion Asia. Sekarang tidak, harus melalui fase-fase yang sudah ditentukan oleh. Selain itu tentu memang sistem kompetisi di Asia juga berubah. Ya, dulu kan kita punya di Asia itu ada Champions Asia, kemudian ada AFC, dan biasanya juara Liga Indonesia itu langsung berada di kompetisi Champions, kemudian juara 2 itu berada di kompetisi AFC. Tapi belakangan memang sistem kompetisi dirubah oleh FC. Oke. Guys, selanjutnya kita break dulu sebelum dan setelah break kita akan membahas sedikit tentang pemain lokal yang mungkin bisa masuk ke timnas. Kira-kira siapakah dia menurut pandangan Bung? Tunggu setelah ini. Masih bersama kita di It's Me dan Raisa. Aku juga udah penasaran banget kira-kira siapa yang menurut Bung yang kira-kira pemain lokal yang layak untuk masuk timnas. Waduh, siapa dia? Proses perubahan pemain lokal, kita nggak berbicara tentang diaspora ya. Dalam 1 tahun, 2 tahun ke depan sepertinya masih sangat sulit untuk bisa menggeser pemain yang sudah ada sekarang. Tapi kalaupun itu ada, maka tentu pemain-pemain seperti Ricky Fajrin, Edo Febriansyah, kemudian Fajar Fatur Rahman, itu bisa menjadi perhatian tersendiri. Nah, kontesnya adalah di SEA Games. Ya, SEA Games ini kan insya Allah di bulan depan, bulan Desember. Kemudian SEA Games ini memang mensyaratkan hanya diikuti oleh timnas
untuk pemain di usia di bawah usia 22 tahun. Ya. Artinya ada ajang bagi pemain-pemain lokal jika ingin menunjukkan taringnya, menunjukkan kelasnya, jika ingin dilirik oleh pelatih timnas senior selanjutnya, maka ajang SEA Games yang bulan depan ini menjadi ajang terbaik mereka untuk menampilkan permainan terbaik. Tapi kalau kita berbicara secara umum, masih sangat sulit pemain lokal untuk bisa menggantikan posisi dalam 1 tahun 2 tahun ke depan ya di timnas senior ya, menggantikan pemain sekelas Ricky Kambuaya, Beckham Putra, Rizky Ridho, kemudian Nadeo untuk di level penjaga gawang masih agak sulit. Selain mereka sedang berada pada usia emas, usia kematangan pemain bola itu kan di usia 22 sampai 30 tahun. Mereka masih berada pada usia itu, performa mereka memang juga sangat bagus. Gitu. Jadi sangat sangat sulit menggeser mereka ya. Di pemain-pemain muda lainnya di klub-klub seperti Borneo, Madura United, PSIS itu apakah mereka juga belum cukup menggeser diaspora atau pemain lokal seniornya? Begini, di dalam sepak bola selalu ada kesempatan buat pemain muda berkiprah. Ya, oleh FIFA itu sudah dibuat sedemikian rupa agar kompetisi berjenjang sesuai dengan umur itu bisa dilaksanakan oleh semua konfederasi, kemudian oleh kalau kita kan AFC tuh, kemudian Konfederasi Asia AFC itu bisa menjabarkannya ke semua federasi di setiap negara anggota. Dan Indonesia sudah mengadopsi itu dengan sangat baik, walaupun implementasi pelaksanaannya di kompetisi lokal kita masih jauh dari apa yang kita harapkan ya. Misalnya kompetisi kelompok umur. Selain Liga Super, Liga 2, Liga 3, kemudian Suratin untuk kelompok umur 12, 14, 16 hingga ke kelompok umur 19 kita masih terpontang-panting untuk bisa menjalankannya dengan konsisten ya. Bahkan formasinya dari tahun ke tahun masih kerap berubah ya. Padahal yang paling ideal adalah setiap klub yang sudah berpredikat profesional, sebutlah setiap klub yang sudah menghuni Liga Super Indonesia, seyogyanya diberi beban tambahan. Apa itu? Untuk bisa membina tim 2 level di bawahnya dari sisi kelompok umur. Jadi misalnya contoh Persib Bandung, harusnya Persib Bandung sudah punya tim Persib under 22, kemudian under 20. Oke, 17. Yang itu berada di level yang jangan dulu, karena akan semakin sulit kalau langsung dibebani sampai 5 layer di bawahnya misalnya. Atau 1 layer aja dulu. Kemudian setiap tim utama bertanding di pentas Liga Super, maka 1 layer di bawahnya ini harusnya ikut bertanding. Nah di Eropa kan sistemnya seperti itu. Bahkan sampai ke level champion Eropa. Ya kalau misalnya contoh Real Madrid bertanding, maka sebelumnya itu beberapa jam sebelumnya level usia 19-nya itu bertanding juga. Level usia di bawah 22-nya bertanding juga. Begitu. Jadi mereka kemana-mana tim 2 layer di bawahnya ikut. Nah ini yang kita belum bisa. Kaitannya dengan kemampuan finansial setiap klub itu berbeda-beda. Makanya termasuk saya selalu memberikan ide sejak beberapa tahun yang lalu bahwa seyogyanya level Liga Super ini tidak harus diisi berdasarkan kuantiti, tapi kualitas. Sekarang ada 18 tim yang menghuni Liga Super. Mungkin kalau kita menelaah atau melihat, mereview kemampuan mereka dari sisi finansial misalnya, paling hanya ada 6-8 tim yang pantas untuk berkiprah pada level tertinggi. Selebihnya kembang kempis untuk bisa membiayai diri sendiri. Apalagi kalau dibebani untuk ikut membiayai tim yang usia muda di bawahnya. Gitu. Kalau ngomongin masalah mental nih, kan sekarang tuh kita tahu bahwa netizen Indonesia tuh entah jarinya, entah mulutnya tuh pedes-pedes gitu lah. Nah, seperti contohnya Beckham Putra, mungkin dia kan waktu main di Persib itu kan bagus, tapi setelah kemarin dia sempat main di timnas jelek, di ronde 4 juga kan? Iya, di ronde 4 ya. Nah itu tuh dia berpengaruh nggak sih ke mental bermain di next gamesnya gitu? Ya pastilah. Contoh misalnya, kalau kamu misalnya kamu sebagai penyanyi, kemudian sudah tampil di sebuah
kompetisi menyanyi di panggung, udah berusaha semaksimal mungkin, kemudian membawa nama daerah asal misalnya untuk di ajang itu, tapi tiba-tiba hasilnya jauh dari memuaskan, kemudian selalu kamu dirujak netizen, pasti gimana? Sakit banget kan? Iya kan? Iya. Nah, kembali lagi bagaimana individu kita mempersepsikan semua itu. Apakah kita menganggap mempersepsikan itu sebagai sebuah hinaan, sebuah makian, atau sebagai sebuah pendorong untuk kita lebih baik lagi? Berarti bisa dibilang cara bermain para pemain di lapangan juga ada ngaruhnya juga di banget ya. Iya, Faktor-faktor begini, kita semua yang ada di ruangan ini, bahkan segenap masyarakat pencinta sepak bola mengakui bahwa ronde keempat pra Piala Dunia kemarin adalah pertandingan atau ajang sepak bola terpenting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Karena tinggal satu langkah lagi kita sudah pasti lolos langsung. Artinya apa? Pelatih harusnya menurunkan formasi, materi, dan skema terbaik. Barometer untuk melihat apakah pelatih itu menurunkan formasi, skema, materi terbaik adalah dari daftar susunan pemain 11 pemain sebagai starter. Nah, saya membayangkan apa pada saat itu adalah pemain-pemain yang diturunkan adalah pemain-pemain yang sudah ditampilkan saat kita mengalahkan Cina dan Bahrain di GBK di bawah asuhan Patrick Clifford. Harusnya itulah pemain-pemain terbaik yang diturunkan lawan Arab Saudi. Jikapun ada di antara mereka yang mungkin kurang bugar, secara fisik masih cedera, misalnya seperti Ole, seperti Verdong misalnya, ya ganti, tapi juga dengan pemain yang kelasnya tidak terlalu jauh. Bedanya, ditambah dengan Emilio Jonathan memang tampil juga cukup bagus sejak saat uji coba lawan Libanon dan juga lawan Cina Taipei. Tapi apa yang terjadi? Kita melihat begitu banyak perubahan yang aneh, termasuk tiba-tiba masuknya Klok, masuknya Beckham, masuknya Sayuri sebagai starting 11. Itu aneh menurut saya. Apakah itu karena kebanting? Ya, dari sisi kualitas mereka kebanting. Banting banget. Yang kedua jam terbang, Klok dan juga Beckham nggak pernah turun di ronde ketiga sebelumnya. Oke. Tiba-tiba kok diturunkan di pertandingan yang sangat maha penting buat sepak bola Indonesia. Iya kan? Kalau udah bisa kenapa diganti gitu ya? Sepakat. Melawan Artinya, Cina udah ya oke. udah gunakan logika yang paling sederhana itu. Dalam filosofi sepak bola, setiap pelatih memiliki yang namanya the winning team. Setiap pelatih. Dan the winning team ini adalah tim yang benar-benar memang sudah pernah memenangkan sebuah pertarungan yang krusial. Nah, sejak eranya Clifford dari bulan Januari sampai Oktober kemarin saat kita di ronde keempat, artinya kurang lebih 10 bulan, the winning team itu adalah tim yang mengalahkan Bahrain dan yang mengalahkan Cina. Kan selebihnya kita kalah. Lawan Jepang kita kalah, lawan Australia kita kalah, ya kan? Artinya the winning team adalah tim yang mengalahkan Bahrain dan mengalahkan Cina di GBK. Kemudian ada filosofi tambahan melengkapi itu. Never change the winning team. Jadi kalau saya sebagai pelatih, saya udah punya 15 nih pemain favorit saya di tim dari 29 pemain yang ada. 15 ini aja yang saya bolak-balik. Iya. Dan tim-tim besar dunia melakukan itu. Oh, trik yang kayak gitu? Iya dong. The winning team plus never change the winning team. Kalau saya nih sebagai pelatih, saya punya misalnya 15 pemain favorit di dalam tim saya dari 29 pemain yang saya bisa miliki. Maka 15 ini selalu saya bolak-balik untuk menghiasi tim utama starting 11 itu. Kalaupun ada perubahannya karena mereka cedera, mereka lagi tidak boleh bermain, disuspend karena kartu merah dan sebagainya. Di luar dari faktor kebugaran dan faktor larangan bermain itu, saya tidak akan merubah pemain ini. Nah, itu yang dilakukan oleh Patrick Clifford kemarin, tiba-tiba memunculkan 3 pemain yang tidak pernah berkiprah di ronde ketiga, artinya tidak teruji. Padahal yang kita lakukan ini adalah 2 pertandingan sangat penting, terutama saat kita menghadapi Arab Saudi. Kita punya kans untuk menang pada saat itu. Seandainya pemilihan daftar susunan pemain itu tepat, gitu. Oke. Mungkin ini mumpung lagi ngomongin soal pelatih nih, Bung. Ketika nanti mungkin sudah ada pelatih baru, kira-kira seberpengaruh apa keberanian pelatih baru nanti untuk memberikan menit bermain kepada para pemain lokal? Ada jenjang yang tentu dia akan lihat. Begini,
tentu kita berbicara tentang timnas senior ya. Betul, betul. Kebutuhan timnas senior ke depan jadwalnya apa? Satu, beberapa minggu yang lalu Ketua Umum Erick Thohir sudah mengatakan bahwa timnas senior tidak akan diturunkan dalam FIFA Matchday di bulan November ini. Artinya ada laga uji coba resmi yang ada poin diperebutkan di situ, kita tidak menurunkan timnas senior. Yang kita turunkan adalah tim under 23 yang dilatih oleh Indra Syafri. Itu yang pertama. Yang kedua, timnas senior juga praktis di tahun 2026 itu baru tidak punya agenda resmi di 2026. Nggak ada, kecuali uji coba. Agenda resmi terbesar timnas senior kita adalah di putaran final Piala Asia bulan Januari 2027. Artinya, siapapun pelatih kepala, pengganti Patrick Kluivert yang ditunjuk oleh PSSI, tentu akan membuat kalender timnas senior dan menempatkan Piala Asia 2027 sebagai target utama. Artinya ada 1 tahun lebih menuju ke situ. Nah, dalam rangka menuju ke Piala Asia di bulan Januari tahun 2027 itu tuh agendanya apa nih? Ya kan? Nah, ini yang mungkin membuat PSSI agak bergeming untuk tidak terburu-buru menunjuk pelatih pengganti Patrick Kluivert. Karena kita nggak ada, di 2026 kita nggak ada agenda penting yang harus melibatkan timnas senior. Iya. Oke. Terakhir sebelum kita break, karena ngomongin pelatih nih, kira-kira sudah ada nama yang keluar belum? Kalau saya pribadi, saya selalu mencoba untuk mengusulkan Kapatse, ya, pelatih Uzbekistan. Kenapa dia, Bung? Iya, dia sukses mengantarkan Uzbekistan untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola mereka lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Kedua, dia juga pelatih yang sudah sangat mengenal karakter tim-tim Asia, termasuk karakter pemain-pemain kita. Yang ketiga, harganya pasti nggak terlalu mahal. Nggak terlalu mahal tuh berapa kira-kira ya? Kan kalau gambaran Sinteyong dan Patrick Kluivert, misalnya Patrick Kluivert itu kalau tidak salah gajinya sekitar 1,5 sampai 2 M satu bulan. Belum lagi gerbong yang di bawahnya. STY agak lebih murah karena dia satu paket dan gerbongnya nggak terlalu banyak, ya. Nah, Kapatse mungkin berada sedikit di bawah itu. Oke. Semoga siapapun pelatihnya nanti masa depan sepak bola Indonesia semakin bersinar. Amin, amin. Sekarang kita ngomongin tentang masa depan sedikit ya. Oke, masa depan kamu apa? Masa depan timnas dong. Oke. Kalau aku gimana ya? Oke. Masa depan timnas nih, kan sekarang banyak pemain diaspora nih udah di timnas, dan klub-klub di Indonesia udah mulai stabil dalam finansial. Apakah Indonesia sekarang timnas menuju arah yang benar, atau masih ada perbaikan apa yang bisa dikasih ya ke timnas gitu? Ya, menjadi agak dilema ya, menuju arah yang benar, kemudian hasil. Kalau kita berbicara dari sisi klub misalnya, sebenarnya tadi sempat kita singgung ya. Pertama dari sisi kemandirian dan juga kesehatan finansial. Dari 18 klub yang berada pada level tertinggi ya, di Liga Super Indonesia, seperti saya sampaikan tadi, kalau kita benar-benar ingin fair, PSSI, PT Liga ingin benar-benar fair, maka paling hanya ada 6 sampai 8 yang layak untuk berkiprah di situ. Selebihnya harusnya berada di kasta yang lebih di bawah. Nah, yang kedua, harus kita akui juga bahwa ada beberapa klub yang memang sudah sangat profesional, sudah sangat layak untuk berkiprah lebih jauh, dan kita sudah menyinggung itu tadi, misalnya Dewa United, kemudian Persib Bandung, kemudian Bali United misalnya. Nah, problemnya adalah ada di antara klub-klub ini yang memang dari sisi kemandirian finansial, kemampuan finansial sudah sangat mumpuni, tapi infrastrukturnya tidak mendukung. Misalnya Dewa United. Dewa United tidak punya stadion, belum bahkan identifikasinya dengan sebuah kota, sebuah daerah belum melekat. Ya, dia berada di Tangerang misalnya sekarang, tapi kan di Tangerang masih didominasi oleh kecintaan kepada Persita Tangerang. Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, Bali United. Kemampuan finansial oke, kemudian infrastruktur bahkan disebut-sebut
Mereka adalah klub di Indonesia yang memiliki sarana latihan paling lengkap, paling memadai. Kemudian pengelolaan komersialisasi mereka juga paling profesional di Indonesia saat ini. Mereka satu-satunya klub yang sudah terjun ke pasar bebas di Bursa Efek Indonesia. Ya, klub pertama di Indonesia. Kemudian mereka klub yang juga sudah punya basis massa di Bali dengan sangat baik. Kemudian mereka klub yang sudah mulai memasarkan segala benda yang identik dengan Bali United di mana-mana. Bahkan di Bandara Ngurah Rai mereka punya outlet di situ. Artinya mereka sudah sangat komplit, ya. Tinggal bagaimana prestasi mereka. Nah, belakangan Bali United juga prestasinya mulai naik turun lagi nih. Jadi belum ada yang terlalu komplit. Nah, Persib Bandung punya basis massa, supporter yang sangat fanatik, salah satu yang terbesar bahkan di Asia. Kemudian mereka dari sisi infrastruktur itu identik dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mereka punya Jalak Harupat misalnya. Mereka punya Stadion Bandung Lautan Api misalnya. Kemudian dari sisi finansial mereka bahkan mentargetkan diri sebagai klub kedua yang akan terjun ke pasar bebas, go public setelah Bali United. Kemudian prestasi mereka juga paling konsisten di 3-4 tahun belakangan ini. Artinya apa? Kalau kita berbicara dari sisi apakah sudah, pertanyaan kamu tadi, apakah sudah berada pada, ya ada klub ya sudah berada pada track yang benar, tapi tidak sedikit yang bahkan lebih banyak klub yang untuk sekedar survive, sekedar eksis saja setengah mati. Bung, terima kasih untuk kehadirannya di sini, untuk waktunya yang berharga, mau hadir di episode kedua kita di Talk With Me. Dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye. Terima kasih. Bye. Ada gini ya kan? Oh iya. Mwah.